Mari Ibu-Ibu kita siapkan hati kita. Silakan Bu Christine Wibowo, waktu untuk Ibu. Terima kasih Bu Ningsih. Nah, apa kabar ya? Saya kedengaran ya Bu? Sudah. Tidak ada masalah ya? Yes. Sinyal ya Bu Ningsih. Ya Pak Ibu, saya senang sekali bersama dengan Bu Ningsih yang selalu semangat dan bisa menjadi penggerak perempuan-perempuan begitu ya. Tema kita yang dipilih oleh Bu Ningsih adalah stay joyful ya. Tetaplah bersukacita, bersukalah senantiasa, bersukacitalah senantiasa. Itu kata 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ini satu ayat yang pendek ya Bapak Ibu, tetapi sangat memang terasa sekali di masa-masa seperti sekarang begitu ya. Nah Bapak Ibu, karena ini bukan suatu khotbah, karena saya bukan pendeta, jadi Bapak Ibu boleh nanti memberikan reaksi langsung di chat ya Bapak Ibu. Kita ngobrol, kita menikmati suasana online ya, dengan chatting langsung. Jadi Bapak Ibu tidak usah menunggu, kalau mau nanya nunggu nanti kayak seminar gitu, nggak usah Bapak Ibu, langsung ini ibu-ibu, aja. Pak, ibu-ibu semua Bu. Oh iya deng. Ya. Waduh, ini salah ya ibu-ibu ya, ibu-ibu cantik ini ya. Sorry ya ibu-ibu. Nanti ibu-ibu langsung chatting aja ya Bu. Kita ngobrol aja, langsung chatting. Kita menikmati suasana online. Kapan lagi kita bisa memberikan reaksi langsung kalau tidak online begini? Nah kita nikmatin. Nah, stay joyful ini memang menjadi menarik ibu-ibu. Menurut ibu-ibu, sukacita dulu atau sukses dulu Bu? Kita sukses dulu, baru bisa sukacita, tadi berhasil dulu, baru bisa sukacita, atau sukacita dulu, baru sukses. Yang mana Bu? Sukacita dulu Bu. Sukacita dulu ya. Sukacita dulu ya. Waduh, ramai sekali ya. Sukacita dulu, betul sekali, betul Bu Kristiana, Bu Hermi, dan semuanya ya. Berarti harus sukacita dulu, baru kemudian sukses. Betul sekali. Pekerjaan apapun yang dilakukan dengan sukacita dulu, baru sukses. Tidak bisa sukses dulu, baru sukacita. Kebalik ya ibu-ibu ya. Wah, ibu-ibu udah pinter ini sekarang ya. Nah kemudian berikutnya adalah ini Bu, sukacita itu memang di atas perasaan yang lain. Kalau ibu-ibu bisa melihat ini lagu apa Bu? Nah, Bu Sonata pasti bisa banget lagu ini ya. Ibu-ibu yang lain pasti bisa. Di sini di apa Bu? Senang. Mana-mana hatiku, Mana-mana hatiku sana. Ya, waduh semua nyanyi ya. Ibu kalau habis nyanyi langsung matiin ya, di mute ya. Oh gitu, habis nyanyi terus di mute ya. Supaya suaranya Ibu Christine bisa kedengaran. Oh ya, baik. Ini saya juga ini kameranya yang nggak bener ini ya. Di sini senang, di sana senang. Nah, ini menunjukkan ibu-ibu bahwa kalau senang, perasaan senang itu memang tergantung dari tempatnya, Bu. Nah, kadang-kadang di sini senang, tapi kadang-kadang di sana mungkin nggak senang. Nah, ini orang yang happy di sini senang, di sana senang, begitu. Glad ini bahasa Inggrisnya Bapak Ibu ya. Jadi ibu-ibu ya. Jadi di sini senang, di sana senang itu kadang-kadang masih tergantung orang lain, masih tergantung tempat. Mungkin ada yang di rumah senang, kalau di gunung tidak senang. Jadi terpengaruh sekali. Itu kalau senang. Nah, bagaimana dengan bahagia? Nah, ini yang pernah saya sampaikan di Women Movement. Mungkin banyak ibu-ibu yang masih mengingat. Kalau yang bahagia, happy, itu yang gimana ibu-ibu? Itu di atasnya rasa senang. Masih tergantung, tetapi sudah tidak lagi tergantung dengan tempat dan orang. Cilaka banget loh Bu, celaka banget ini. Kalau kita, perasaan kita itu tergantung sama orang dan tempat. Itu ciloko banget itu kalau orang Semarang bilang Bu. Ya kalau ketemunya sama Bu Ningsih, ketemunya sama Bu Esther, orang-orang yang baik, maka kita bisa senang. Lah kalau ketemunya sama orang yang pada saat itu lagi tidak baik, kita bisa tidak mood. Jadi senang itu tergantung dari kita ketemu siapa, di tempat mana, repot sekali Bu. Kita akan setengah mati kalau emosi kita tergantung dari orang luar. Itu kalau hanya perasaan senang. Tetapi di atas senang ada yang namanya bahagia Bu. Nah, bahagia ini tidak melulu tergantung dari orang dan tempat. Tetapi ada rumusnya ibu-ibu. Nah, ini rumus ini pernah saya sampaikan loh ibu-ibu di acara ini juga ya.
rumusnya bahagia itu K plus S plus A. Nah, ibu-ibu masih ingat waktu itu saya jelasin, bahagia rumusnya adalah keturunan. Nah, ibu-ibu kalau ibu-ibu kepengen anak-anak menantu cucu ya, anak-anak kita semuanya bahagia walaupun di masa COVID, ibu-ibu harus menurunkan rasa bahagia ini. Ibu-ibunya harus gembira. Nah, jangan Amin. Nah, ya. Jangan banyak ini ibu-ibu merengut begitu ya. Jadi kalau kita kepengen anak-anak kita bahagia, ya kitanya harus bahagia duluan. Begitu ya ibu-ibu. Terus itu keturunan. Nah, kalau kita yang masih memiliki orang tua, bersyukurlah kalau orang tua kita itu memang orangnya bahagia tipenya, lebih mudah bahagia, siap, bagus gitu ya, sip banget. Terus bahagia ini tergantung dari situasi, nggak hanya tempat, tidak, tapi situasinya. Kalau situasinya nggak pandemi, ya saya bahagia. Nah, kalau pandemi gini, ya saya susah gitu ya. Jadi bahagia itu tergantung dari keturunan, tergantung dari situasi, dan tergantung dari aktivitas yang kita lakukan, ibu-ibu. Aktivitasnya apa? Nah, menurut ibu-ibu, yang paling bisa kita ubah yang mana supaya kita bahagia? Keturunan nggak bisa kita ubah. Karena kalau orang tua kita sudah modelnya pemurung, nggak bisa kita ubah-ubah. Kita syukurin aja, kita punya keluarga yang begitu ya. Kita nggak bisa ubah. Situasi pada masa sekarang tidak bisa kita ubah ibu-ibu. Karena situasinya memang kondisinya begini. Dalam kondisi pandemi, tidak bisa kita ubah. Tadi Bu Ningsih bilang, nggak boleh keluar-keluar, harus di rumah aja. Bosen banget, ini nggak bisa diubah. Jadi yang bisa diubah apa ibu-ibu? Aduh, saya nggak bisa baca chat ini ibu-ibu ya. Aktivitasnya yang bisa diubah. Jadi aktivitas, betul ibu-ibu, aktivitasnya yang bisa diubah. Jadi walaupun itu sepertiga, keturunan, situasi, aktivitas, tapi lumayan pengaruh. Jadi jangan fokus di keadaan es ibu-ibu, jangan fokus di keadaan es, keturunan ya wes sudah memang nggak berubah gitu ya, situasi mau nggak bisa diubah, jangan disesali, tapi kita fokus di aktivitas supaya kita bahagia. Nah, waktu itu di Women Movement saya tanya, ini saya lihat chat kok nggak bisa ya Bu Ibu ya, sebentar ya, apa keliru? Bentar. Gimana Bu? Saya kok nggak bisa ngeliat chat ya Bu? Ini hanya jawaban tadi, aktivitas sukacita. Belum ada. Gak enak ini, saya rencana mau ngechat ini atau minta tolong Bu Ningsih untuk share Bu. Ini bisa. Kadang hilang, kadang masuk ini chatnya. Aktivitas Bu Lydia, Bu Herwin ya. Nah sekarang saya minta ibu-ibu untuk di tangannya di atas keyboard Bu. Nah sudah Bu, siap-siap. Nah, saya dulu pernah nanya ini di Women Movement ya. Moga-moga hari ini saya nanya lagi masih ingat jawabannya ibu-ibu. Bu Elvida sudah siap? Bu Elvida? Iya, Bu Ani sudah siap? Siap semua ya? Baik, pertanyaannya adalah, saya hitung sampai 5, ibu-ibu sudah harus bisa menjawab pertanyaan saya ibu-ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Pertanyaannya ialah, apakah hobi ibu-ibu? Ayo, hobinya apa Bu Godwi? Paling memasak. Menanam. Masak, dolan, nyanyi lah, kok kayak saya Bu? Nyanyi. Menanam bunga, baca buku, nyanyi. Bersih-bersih di rumah. Nyanyi ya? Oh, mau berbicara. Oh, berbicara. Membaca, nyanyi, tanaman hias, traveling. Sekolah, Bu Sieni ya, Bu Ratna. Saya nggak bisa sebut namanya. Tanaman sayur, tanaman sayur, tanaman saya belum ngitung loh Bu, sampai lupa saya ini loh. Saya belum ngitung ini. Hanya 1, 2, 3, 4, 5 sampai belum ngitung. Dan ibu-ibu semuanya bisa jawab. Berarti ibu-ibu tipe orang bahagia Bu. Nah, amin ya. Karena kalau saya sudah hitung 5, apa hobinya masih ada yang belum bisa jawab, berarti itu cenderung potensi stres, mudah sedih. Tapi bersih-bersih, bertanam, wah ini keren banget loh hobi-hobinya ini, hobi-hobi apa ya, yang sehat semua ini, bertanam, bersih-bersih, nonton pelayanan gitu ya. Sering bersih-bersih Bu. Sekali nih, ada yang hobi pelayanan loh Bu, luar biasa ini. Tidak saya temukan ini di komunitas lain loh Bu. Keren ini Bu Ningsih ini. Luar biasa. Bersih-bersih Bu. Ini ibu-ibu gembala semua ini Bu. Mantap. Ibu senang membawa banyak 50% ibu Ini yang gembala. nonton bioskop itu nggak ada loh. Heran saya ya. Hiking.
ya, merawat dogi, wah, membaca. Tadi ada yang bertekun gitu, lah kok bagus banget ya, kata berkebun ya, berkebun, membaca, berbicara, baca buku, memasak. Wah, rohani banget ini, hobinya keren ibu-ibu. Jadi goes juga ya, ibu-ibu keren ini. Jadi aktivitas ini walaupun sepertiga, kita asumsikan keturunan dan situasinya kita tutup dah, kita abaikan. Tapi karena ibu-ibu memiliki aktivitas dan cepat bisa tahu saya harus ngapain berkaitan dengan hobi, maka ibu-ibu sangat berbahagia ya. Oh, ada juga yang nonton ya, tadi saya deg-degan nih. Ini kalau di komunitas lain kebanyakan nonton, Bu Ningsih. Nonton drakor, nonton game online gitu. Ini jawabannya membaca, pelayanan. Wah, luar biasa banget. Ayo Bu, dikasih reaksi Bu. Bisa Bu? Kasih reaksi Bu di foto ya. Bu, saya senang suka bawa memberitahukan yang bagus-bagus, misalnya tentang acara-acara ini. Seperti tadi saya ada infokan ke 15 wanita. Wow, keren ya. Ibu-ibu bisa memberikan reaksi di foto. Iya, memberikan reaksi ya. Keren sekali Bu Godwin, betul ya saya mengejanya. Ya, keren ya. Bagus sekali. Waduh, ada yang koleksi ya, koleksi celemek gitu ya, Bu Sonata ya, menyanyi dan memasak ini. Oh, aduh, dan luar biasa banget. Ini luar biasa loh, ini hobi-hobinya. Perlu saya capture ini. Bu Sarah tadi apa Bu Sarah hobinya? Nah, Ibu Dorcas, pokoknya semuanya merawat diri ya. Semua kalau asal bisa jawab ibu-ibu, enggak apa-apa. Mau pandemi, mau tidak, enggak ada persoalan. Karena kita tetap memiliki aktivitas yang kita sukai. Yang bahaya itu adalah ketika kita bertanya kepada ibu-ibu gitu ya. Bertanya kepada ibu-ibu lain maksudnya, hobinya apa? Terus dia pakai mikir, waduh cilaka. Hobinya apa ya? Saya selama pandemi ini enggak punya hobi itu Bu Ekstin gitulah. Itu celakalah itu ibu-ibu. Itu celaka itu karena berarti dia cenderung stres. Itu kita perlu bantu. Nah, ada hobi lain yang luar biasa yang perlu saya garis bawahi dari Bu Evi, mendengar khotbah. Astaga, hebatnya, luar biasa, puji Tuhan ya. Luar biasa loh ini loh Bu Ningsih ya. Betul-betul rohani ini suasananya ya. Jadi aktivitas itu sangat memengaruhi kita mau bahagia atau tidak. Sudah lumayan ya ibu-ibu, bahagia itu di atas rasa senang ya. Kalau senang kan tergantung dengan tempat tadi. Bahagia sudah nggak tergantung dengan tempat, tetapi tergantung dengan aktivitas. Sudah lumayan naik nih, tapi masih tergantung juga. Bagaimana kalau aktivitas tidak bisa kita lakukan sama sekali? Apakah terus kemudian kita sedih? Waduh, repot ini ya. Apakah sedih? Nah ini Bu Rita memuji Tuhan dengan paduan suara. Paduan suaranya gimana Bu kalau online? Bisa tetap dilakukan ya. Sendiri-sendiri gitu ya. Latihannya gimana nih Bu Sonata dan Bu Rita? Kalau latihan nyanyi kan delay gitu. Out of beat semua, false semua jadinya ya. Nggak pas. Jadi sendiri-sendiri, virtual, baik. Jadi ada-ada saja. Hobi ini seperti charge di handphone kita ibu-ibu. Bayangkan kalau handphone nggak di-charge, pasti mati. Demikian juga kita kalau nggak punya hobi, pasti sedih. Maka bahagia, ibu-ibu ya. Keren, ini bahagia di atasnya rasa senang, ya Bapak Ibu. Nah, sukacita itu seperti ini, ibu-ibu. Sukacita, joy, itu di atasnya bahagia. Lebih di atasnya lagi, yaitu tanpa pengaruh apapun. Apapun situasinya, apapun aktivitasnya, nggak ada masalah. Karena sukacita itu adalah hati yang penuh ibu-ibu. Seperti kalau kita di tempat mainan anak-anak ini ya, ember yang terisi air yang penuh, pada saatnya dia akan luber. Nah orang yang sukacita itu nggak butuh apapun. Ya, karena dia sudah sukacita dalam dirinya, hatinya itu penuh ibu-ibu. Aktivitasnya mungkin terhenti, teman-temannya mungkin tidak lagi bisa berkomunikasi, tempatnya nggak enak karena di rumah terus bosen, nggak ada persoalan. Yang namanya joy. Jadi kalau senang itu glad mungkin ya, glad. Kalau di atasnya itu happy, di atasnya lagi joy. Begitu ibu-ibu ya. Nah joy itu di atas itu penuh. Jadi Alkitab mengatakan bersukacitalah senantiasa dan tetaplah bersukacita. Pakailah berarti kata apa ini ibu-ibu? Kata tanya, kata berita, atau kata perintah kalau pakai lah? Perintah. Nah, kata perintah. Jadi ini bukan hak, ayo toh ibu-ibu, mari kita bahagia, enggak. Tapi ini perintah dengan tegas. Hai ibu-ibu, bersukacitalah.
Ya, jadi ini kewajiban. Nah, silahkan Ibu-ibu dicek di Timotius ya. Bersukacitalah, menggunakanlah, berarti kata kerja, berarti wajib. Nah, hati kita harus penuh Ibu-ibu. Nanti boleh tanya Ibu-ibu ya. Saya nggak lama-lama ngomongnya, nanti Ibu-ibu bisa diskusi dengan saya. Nah, caranya biar penuh seperti apa? Memang tidak tergantung apapun untuk joy. Tapi kita bisa memenuhkan hati kita, salah satunya dengan cara apa? Penuh hatinya, full. Ada lagu apa ya Ibu-ibu ya? Bu Sonata lagunya apa ya Bu? Yang sukacitaku penuh itu judulnya apa ya? Yang ada kata-kata itunya ya? Ada gerakannya anak-anak sukacita. Sukacitaku pam 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 pam. Ya, Aku terima Yesus. ya betul. Ada juga yang lagu slow-nya ya tadi Ibu-ibu banyak nyanyi ini. Ini Ibu-ibunya seneng loh Bu Ningsih, makanya Bu Ningsih happy terus ya, punya teman happy-happy semua dan aktif ya. Keren ini ya. Jadi sukacitaku penuh. Nah, itu penuh karena hatinya penuh, nggak bolong seperti donat, kata anak-anak sekolah minggu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat penuh hati? Salah satunya ini Ibu-ibu, membuka tabungan kenangan. Nah, dengan membuka album-album foto. Nah, bagi ibu-ibu yang suka dengan media sosial seperti saya, itu foto-fotonya sudah ada di Facebook atau di Instagram, silahkan ibu-ibu sering buka ya. Terutama hal-hal yang menggembirakan. Nanti ibu-ibu akan melihat, oh iya ya, dulu waktu foto ini saya ngerasa begini. Sekarang saya gembira ya, waktu itu gembira. Jadi sekarang saya punya masalah yang seperti itu lagi. Dan hari ini saya pasti bisa bersukacita. Kalau kita lihat, Tuhan itu mempunyai jejak-jejak mempunyai pekerjaan dengan kita itu hampir sama Ibu-ibu. Ibu-ibu lihat polanya, Tuhan ya. Setiap kita memiliki pola yang berbeda Ibu-ibu. Jadi saya ngerti banget kalau sama Tuhan itu. Tuhan tuh kalau mau memberikan kepada saya Ibu-ibu, selalu saya harus berjuang dulu sampai nangis gitu ya, baru dapat. Berjuang lagi, diatur demikian baru dapat. Tapi teman saya tidak loh Ibu-ibu. Dia hanya seakan-akan tidak ada usaha menurut saya, santai sekali, happy sekali dia hidupnya, tapi Tuhan selalu mengabulkan apa yang dia inginkan. Memang berbeda-beda. Cara kerja Tuhan pada kita, tiap orang itu berbeda. Tetapi kita bisa melihat jejaknya, polanya bisa kita lihat. Dan itu bikin kita sangat joy Bapak Ibu. Ibu-ibu ya. Jadi kalau saya lagi sedih gitu, saya mikir, oh ya dulu saya juga pernah ngerasain sedih. Nyatanya bahagia. Waktu lihat foto ini, begitu ya. Nanti ibu-ibu boleh cerita ke saya ya, foto-fotonya bercerita tentang apa. Ya ibu-ibu, ini cara membuat kita penuh hati kita. Terus, resep yang lain adalah pelankan, melambatkan ritme. Di masa sebelum COVID, ibu-ibu, kita mungkin semuanya serba cepat, harus begini, antar jemput anak, kemudian memasak, kemudian ini itu cepat gitu ya. Di masa pandemi ini mestinya kita tidak banyak stres Ibu-ibu, karena kita pada saat ini diberi kesempatan untuk melambatkan ritme. Nah, Ibu-ibu, sebelum pandemi saya tidak pernah melihat awan loh Ibu-ibu. Ya biasa aja sekilas. Tapi setelah pandemi ini, anak saya yang kecil lalu bilang, itu loh awannya seperti beruang. Ya, dia foto awan, Ibu-ibu, kemudian setelah difoto, ditebelin pakai handphone gitu ya, pakai garis gitu. Oh iya ya, kayak beruang ya. Dikasih kayak garis, dikasih apa ini, outline gitu, dikasih garis, oh iya kayak beruang. Nanti dia ngeliat lagi awan, wah itu seperti oma katanya, seperti ibu saya katanya ya, karena ada bentuk wajahnya, ada kondenya gitu. Ibu-ibu pernah melihat awan? Memperhatikan? Nah, nanti boleh difoto ya Ibu-ibu. Saya di tag ya kalau di Instagram ya, ditandai ya, supaya saya lihat gitu ya. Bu Helena pernah? Bu Marina pernah lihat awan? Nah, itu kita melambatkan. Sering, Bu. Oh, sering ya? Jadi gambar di foto ya. Sering kita perlu melambatkan ritme. Itu bikin kita lebih sukacita karena lebih bisa merasakan saat itu kita lagi apa. Saya pernah mengajak mahasiswa untuk diam sekitar 2 menit Ibu-ibu waktu Zoom begini online. Saya bilang silahkan semuanya diem, dengerin ya, sambil pejam mata boleh, enggak apa-apa, enggak juga enggak apa-apa. Coba di chat Bu Extin, apa yang kamu rasakan. Nah, mereka nulis itu senang. Suara burung, suara tetangga sedang berbicara ya. Jadi semua terdengar, itu menyenangkan Ibu-ibu. Hal-hal yang sebelumnya kita tidak lakukan saat ini bisa kita rasakan. Ada masakan mamah yang enak ya, ada suara burung dan dia terkejut sendiri mahasiswa itu.
Luar biasa ya Bu, di tahun 21 pandemi begini, saya masih bisa mendengar burung. Nah, silakan ibu-ibu mulai melambatkan ritme. Ini salah satu strategi supaya kita lebih joy ya. Kemudian yang berikutnya, ini ibu-ibu, saya pernah nyampaikan di Women Movement dengan yang berbeda tapi ya. Ini ibu-ibu, ada fase-fase seperti ini dalam kehidupan kita, ada fase-fase minimal 4 ini. Kita selalu bergerak di fase atau tahapan itu. Nah, ini Ibu. Yang pertama rasa aman. Aman itu sebelum COVID. Kita punya rutinitas yang kata Bu Ningsih mengatakan tadi, puluhan tahun kita begitu. Aman rasanya ya Ibu-Ibu ya. Tapi kemudian terjadi lockdown. Tahun lalu, itu muncul rasa takut. Itu manusiawi. Mengumpulkan hand sanitizer, mengumpulkan apalagi masker dan sebagainya. Bingung harus bagaimana. Oke, rasa takut. Tapi kemudian kita harus bergerak ke fase belajar Ibu-Ibu. Ke fase belajar. Belajar mungkin keterampilan baru. Seperti tadi Ibu-Ibu bilang. Paduan suara menggunakan virtual. Wah ini keren ini Ibu-Ibu ya. Yang dulu tidak terpikir. Yang biasanya jual catering, makanan di anak sekolah. Sekarang jualannya pakai online. Nah tambah keren. Belajar. Nah sekarang sudah berapa lama COVID di tempat kita Ibu-Ibu? COVID di Indonesia udah berapa lama Ibu-Ibu? 1,5 tahun. Wah, 18 bulan. Tahun 5 bulan. Wih, detail sekali Bu. Sampai bulannya kehitung ya. Iya, 1 tahun berapa bulan ya. Nah, itu kita mestinya sudah sampai di tahap 4. Sudah nggak masuk ke tahap takut lagi Bu. Itu yang disebut dengan joy. Kita bertumbuh, sudah punya keahlian baru. Mungkin ibu-ibu sudah punya keahlian dalam online, sudah mempunyai keahlian bikin video. Bikin keahlian baru yang dulunya menjahit baju pengantin sekarang menjahit masker ya, yang dulunya paduan suara langsung sekarang virtual, apapun sudah bertumbuh dan nanti sebentar lagi kita sudah aman dan nyaman walaupun pandemi kita sudah dalam suasana aman. Ingat ibu-ibu, namanya hidup. Sebentar lagi ada takut lagi ibu-ibu. Wah, ternyata anak-anak kita sekolah sekarang dicampur antara online onsite. Takut lagi, belajar lagi, bertumbuh lagi, aman. Memang begitu terus dan dinikmatin saja. Itu joy. Nah, pertanyaan saya ibu-ibu, saya pernah nanya ke Women Movement ini ya. Pertanyaan saya ibu-ibu, dari rasa takut, nomor 2, ke nomor 3 yaitu belajar, berapa lama ibu-ibu? Nah, kalau kelamaan, stres loh Bu. Kalau sebentar nggak apa-apa. Ya, saya pernah tanya waktu itu, saya tanya ulang deh ibu-ibu ya, saya nanya ulang supaya ibu-ibu ingat ya. Kan kita pulang kan bilang diulang-ulang nggak apa-apa ya, diulang nih Bu ya. Ibu-ibu di depan ibu-ibu ada apa Bu? Ada bolpen? Tisu? Boleh? Kacamata? Ada? Iya, ada ya. Barang-barang ringan itu loh, ada ya. Coba dipegang Bu. Sudah? Ibu-ibu pegang sudah? Ya. Ya, berat nggak Bu? Enggak. Nggak berat ya ibu-ibu ya, tidak berat gitu. Terus saya bilang, coba Bu, sekarang dipegang seperti itu sampai jam 7 aja, 7 malam, dipegang begitu terus. Gimana ibu-ibu? Pegel. Pegel. Pegel ya Bu. Pegel Bu. Pegel, jarum kan. Pegel, jenuh. Jenuh. Bosen. Enggak lah. Bosen, capek, iya. Waduh, ini ada yang iya, ya capek lah. Yang bikin capek, bikin pegel itu beratnya. Barang yang kita pegang beratnya itu atau lamanya Bu? Lamanya, betul. Lamanya. Jadi kalau rasa takut nggak apa-apa, joy aja. Nah, yang bikin stres itu apanya? Kalau terlalu lama berendam di rasa takut, maka harus cepat ibu-ibu. Jadi begitu kita rasa takut nggak apa-apa. Seperti Jumat Agung ke Paskah itu berapa hari ibu-ibu? Itu kan Tuhan tuh takut banget itu sampai 3 hari. 3 hari. Nah, 3 hari itu kan sudah luar biasa banget ya. Jumat Agung itu siksaannya luar biasa ya Bu. Mental, psikis, jiwa, badan gitu ya. Tuhan pun 3 hari. Jadi masalah kita seperseberapanya Jumat Agung Ibu? Ada nggak separuhnya? Nggak ada Bu? Ada separuhnya Jumat Agung nggak? Nggak ada, seperseperapusnya aja nggak ada. Nggak ada apa-apanya. Wah, itu ibu-ibu yang bilang loh ya.
nggak ada apa-apanya. Lah gitu kok lebih dari 3 hari stres terus. Ayo ibu-ibu, ye, pantes nggak karena Semarang-Semarang. Jumat Agung ke Paskah aja 3 hari. Kita pandemi aja kok takutnya sampai kelamaan. Bukan masalah takutnya ibu-ibu, tapi terlalu lamanya. Itu yang bikin seseorang menjadi tidak joy. Jadi maksimal harus 3 hari. Ya, only 3 days. Hanya 3 hari. Nah, waduh, lah gimana ya? Punya masalah kok loh. Jumat Agung lebih berat loh, 3 hari loh Ibu. 3 hari loh. Masuk kita juga 3 hari. Caranya gimana? Supaya kita tetap joy dengan 3 hari. Mungkin masalah belum selesai 100% dalam waktu 3 hari. Tapi sudah harus punya solusi. Ini loh Ibu-Ibu. Ya, bukan masalah beratnya masalah, tapi terlalu lamanya. Caranya gimana Ibu-Ibu? Supaya cepat 3 hari. Nah, dalam setiap masalah, ada yang bisa diubah, ada yang tidak bisa diubah, ibu-ibu. Kita harus fokus di mana, Bu? Yang bisa atau yang tidak bisa diubah? Bisa diubah. Bisa diubah. Contohnya ini ya. Jadi yang tidak bisa diubah itu karena COVID harus di rumah aja. Nggak bisa diubah, nggak bisa ditawar. Memang harus begitu. Ya sudah, jangan dipikirin. Yang dipikirin adalah aktivitas kita, yaitu bisa diubah. Percaya ibu-ibu, kalau kita fokusnya pada yang bisa diubah, nanti lama-lama kita akan joy. Ya, seperti sekolah online, anak-anak sekolah online. Ibu-ibu di sini ada yang masih punya putra-putri kecil? Ya, SD, SMP gitu, TK apalagi. Yang tidak bisa, oh cucu ya Bu? Cucu, ya. Oh cucu ya, betul. Nanti sampaikan ke menantu Bu, ini materi ini ya. Cucu. Nah, cucu ya, yang tidak bisa diubah apa? Sekolahnya online. Ya sudah, nggak bisa diubah, ya sudah, terima aja, nggak usah dipikirin banget. Aja. Gimana Bu? Dinikmati, belajar juga. Jadi belajar Bu, belajar. Betul sekali, kitanya belajar cara ngajarin, itu yang bisa diubah. Jadi fokus pada yang bisa diubah, jangan fokus pada yang tidak bisa diubah, supaya 3 hari ini kita lega. Kalau nggak bisa Bu, tetap aja nggak bisa ngajarin, ya harus bermain orkestra. Loh, apa itu orkestra? Di dalam orkestra, kata Bu Sonata tadi, pemain musiknya beda-beda Bu, tetapi membuat musik jadi indah. Nah, jadi intinya kalau kita dalam 3 hari belum juga selesai permasalahannya, sudah fokus pada yang bisa diubah, nggak jalan, nggak bawik juga, ibu-ibu harus bagaimana ibu-ibu? Cari teman ibu-ibu. Kita bangun orkestra. Nah, saya suruh nyanyi, main musik, kayak nggak bisa Bu. Maka saya minta tolong ke Bu Sonata, misalnya gitu. Jadi, anak atau menantu yang ngajarin cucu nggak sabar, nggak bisa ngajarin, nggak usah putus asa. Tanya kepada yang kompeten. Siapa Bu? Materinya kok sulit banget ini, ngajarinnya seperti apa caranya? Gimana ibu-ibu? Tanyanya ke siapa nih? Cari Google kali. Tuhan. Gurunya. Nyarinya ke firman Tuhan nih, luar biasa ini. Google link. Iya, ke Google. Iya, nyarinya ke Google. Boleh ke guru juga boleh. Firman Tuhan juga oke. Saya tadi ketawanya bukan menertawakan karena itu salah ya ibu-ibu ya, tetapi karena sangat rohani. Saya jadi kagum ini ya Bu ya. Jadi bisa googling, bisa nanya ke yang kompeten. Kalau masalah sekolah ya guru tanya, jangan khawatir. Membangun orkestra artinya melibatkan teman-teman. Boleh meminta bantuan dari orang lain. Jangan tutup diri sendiri ibu-ibu. Kita harus menyampaikan kepada orang lain. Jadi bukalah pintu hati. Ya ibu-ibu. Wah, kalau pintu kelebaran Bu Ekstin, jangan pintu dong. Ya sudah jendela. Tapi nggak boleh ditutup rapat. Kalau jendela masih terlalu lebar, kita semua tetap harus memiliki ventilasi hati. Ya ibu-ibu ya. Supaya joy. Itu. Jadi take and give, lebih baik memberi daripada menerima, amin, betul. Amin. Betul ya, tetapi kadangkala kita juga perlu mau menerima saran dari orang lain, mau menerima bantuan dari orang lain ibu-ibu. Jangan ngeyel gitu ya. Jadi kalau ada orang yang bilang, oh Bu, cateringnya tetap harus jalan Bu, kan bisa pakai online, tak ajarin mau nggak online-nya? Nggak mau. Jangan gitu ibu-ibu. Kita memberi baik, tapi menerima saran juga harus mau. Itu yang disebut dengan orkestra ya, memberi dan menerima. Baik, iya siap. Nah jadi kita harus memiliki kreatif Bapak Ibu, daya kreasi. Nah ibu-ibu baca ini apa Bu? Untuk joy kita harus punya apa Bu Lian?
Coba dibaca Bu, apa ini Bu? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Ayo. Ayo. Ya. 5 tambah. tapi L-nya dikurangi, L-nya dihilangi. Imajinasi, Bu. Iya, imajinasi. Ya. Jadi kita di dalam masa-masa seperti ini harus memiliki inisiatif, kreatif, dan imajinasi, Ibu-ibu, supaya tetap joy. Bagaimana nih caranya, bikin acara apa untuk keluarga yang bisa diubah. Kalau nggak bisa diubah, abaikan saja, minta bantuan orang lain orkestra. Ya, lanjut. Seperti apa boleh sih Bu? Di dalam pandemi ini bersukacita, ya boleh sekali. Pengkhotbah 3 ayat 13 mengatakan, sebaiknya kita semua makan dan minum, serta menikmati hasil kerja kita. Itu adalah pemberian Allah. Jadi sukacita itu harus, karena ada loh Ibu, saya punya teman yang fobia bersukacita. Kalau hidupnya senang tuh kayaknya dia itu salah, berdosa. Oh, saya tuh nggak boleh seneng gitu ya. Boleh ibu-ibu tetap bersukacita di masa pandemi ini ya. Karena itu keluar dari dalam diri kita sendiri. Tadi resep-resepnya ya ibu-ibu ya. Nah, baik, untuk menutup sebelum kita kalau ada tanya jawab, ibu-ibu, kita tetap harus memiliki imajinasi, harus fokus pada yang bisa diubah tadi ibu-ibu ya. Kemudian apalagi tadi ya, berkreasi, punya hobi, fokus pada yang bisa diubah, dan yang ini kalau ada yang tidak bisa, kita orkestra ya, sehingga ini ibu-ibu, sehingga apa? Hidup itu asik. Wah lah kok tulisnya pinter-pinter toh. Apa ini ibu-ibu? Masih ada yang mau jawab? Hidup itu harus berguna, harus kita isi yang Hidup itu asik. Kalau istri-istri apa? Kalau ibu-ibu gembala ini memang imajinasinya bagus ya. Hidup itu asik-asiknya bisa diganti kata-kata berguna bagi sesama dan Tuhan gitu barang ya. Wah luar biasa hari ini ya. Hidup itu asik. Iya, mari ibu-ibu bersukacitalah karena ini kata kerja. Kita wajib melakukan perintah Tuhan untuk bersukacita. Tetap semangat ibu-ibu ya. Semangat melayani. Ya, silakan ibu-ibu kalau mau